Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Sasyari. Saya sebagai salah satu peserta sertifikasi dosen pada tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Sebagai perkenalan singkat, seperti ini. Latar belakang pendidikan saya itu adalah S2 di bidang ilmu keperawatan dengan konsentrasi di bidang ilmu manajemen keperawatan. Pengalaman kerja saya sejak tahun 2009, saya sebagai dosen di program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Mata kuliah yang selama ini saya ambil itu mata kuliah manajemen keperawatan, teknologi informasi, dan juga mata kuliah di dasar keperawatan. Minat dari penelitian yang saya geluti yaitu di bidang mutu pelayanan keperawatan dan juga pengembangan di teknologi yang memang diterapkan dalam pelayanan keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester yang mana ini merupakan suatu kewajiban yang harus disiapkan pada saat awal pembelajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu mata kuliah manajemen keperawatan. Terdapat 6 poin yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan program studi, capaian pembelajaran mata kuliah, pokok bahasan dari mata kuliah, tim dosen yang mengajar di mata kuliah, dan juga metode pembelajaran dan referensinya. Yang pertama akan saya sampaikan yaitu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah manajemen keperawatan dengan bobot 4 SKS, yang mana 3 SKS dalam bentuk teori dan juga 1 SKS dalam praktik. Mata kuliah manajemen keperawatan ini merupakan mata kuliah yang memang mempelajari bagaimana mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen sehingga dapat memberikan asuhan kepada pasien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat rumah sakit. Mengembangkan dan juga kemampuan kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi dan menerapkan konsep kepemimpinan, peran dan fungsi dari manajemen. Pembahasan ditekankan pada implementasi peran dan fungsi manajer di ruang perawatan. Proses pembelajaran dalam mata kuliah manajemen keperawatan dilakukan melalui metode pembelajaran aktif berupa diskusi yang bersumber dari pertanyaan dan permasalahan, presentasi, role play, dan belajar berdasarkan hasil studi. Capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah manajemen keperawatan diharapkan mahasiswa itu mampu pertama berkomunikasi secara efektif, yang kedua mampu untuk menerapkan aspek etik dan legal dalam praktik keperawatan, melaksanakan asuhan keperawatan profesional, melakukan penelitian, mengaplikasikan kepemimpinan dan manajemen keperawatan, menjalin hubungan interpersonal, dan mengembangkan profesionalisme secara terus-menerus. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan, di mana setelah mengikuti mata kuliah manajemen keperawatan, diharapkan mahasiswa mampu pertama membedakan berbagai teori
tipe kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. Kedua, menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. Yang keempat, merencanakan ketenagaan. Ketenagaan di sini yaitu ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Yang kelima, mensimulasikan kegiatan manajer ruang rawat pada fungsi pengarahan. Yang keenam, menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Yang ketujuh, merencanakan penyelesaian konflik dan pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan ruang rawat. Dan yang kedelapan, memainkan peran dalam proses konferensi dan timbang terima sesuai dengan konsep manajemen keperawatan. Pokok bahasan yang ada di mata kuliah manajemen keperawatan antara lain berbagai teori manajemen kepemimpinan, fungsi manajemen, dan juga pengelolaan atau manajemen asuhan pelayanan keperawatan. Yang kedua, fungsi perencanaan manajemen keperawatan. Yang ketiga, fungsi pengorganisasian. Yang keempat, itu fungsi dalam ketenagaan. Yang kelima, fungsi pengarahan. Dan yang keenam, fungsi pengendalian. Dan yang ketujuh, mutu asuhan pelayanan, dan serta di dalamnya membahas terkait dengan manajemen konflik. Yang mana bahasan-bahasan tersebut saya tuangkan di dalam rencana pembelajaran semester secara rinci yang itu disampaikan kepada mahasiswa pada awal pembelajaran dan juga disampaikan ke bagian program studi. Adapun tim dosen dalam pengampu mata kuliah manajemen keperawatan yaitu ada saya sendiri, ada Bu Fitri Nurwina, dan juga ada Bu Titin Suhartini. Dalam proses pembelajaran, khususnya di mata kuliah manajemen keperawatan, saya melakukan pendekatan delivery, interaction, and assessment. Di mana pada tahap delivery saya menerapkan dan merekomendasikan beberapa buku rujukan yang relevan, menerapkan beberapa metode pembelajaran dari mulai case study, small group discussion, collaborative learning, problem-based learning, dan juga simulasi. Pada tahap interaction, saya menggunakan platform pembelajaran Edlink yang memang sudah disediakan oleh universitas. Yang kedua, saya juga kadang menggunakan media Zoom meeting untuk pertemuan di masa pandemi COVID-19 khususnya. Dan juga yang ketiga itu menerapkan pembuatan grup-grup di WhatsApp group khusus untuk komunikasi dalam mata kuliah manajemen keperawatan. Ini sebagai gambaran dari platformnya Edlink yang memang sudah disediakan dan saya gunakan selama ini, di mana dosen di sini itu bisa melakukan yang pertama penyimpanan materi, baik materi yang berupa video, slide presentasi, yang memang semuanya itu bisa diunduh oleh mahasiswa peserta mata kuliah manajemen keperawatan. Selanjutnya di Edlink ini juga bisa menyimpan tugas dan menyampaikan tugas kepada mahasiswa. Edlink ini juga bisa dilaksanakan kuis, ujian, dan juga bisa digunakan sebagai media komunikasi untuk pembelajaran di manajemen keperawatan. Ini ada gambaran beberapa referensi yang relevan yang memang saya gunakan pada mata kuliah manajemen keperawatan. Sumber-sumber atau referensi ini
relatif baru sebagai buku wajib untuk dipelajari oleh mahasiswa dalam pencapaian pembelajaran mata kuliah di manajemen keperawatan. Sekian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu asesor bisa melihat salah satu kegiatan mengajar dari saya di mata kuliah manajemen keperawatan pada link yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini kita bertemu dengan kuliah manajemen ya. Topik yang kita akan bahas pada kesempatan itu terkait dengan kepemimpinan di dalam manajemen. Saya kira ini sebuah kata yang memang sudah tidak asing lagi kalau misalkan kita dengar ya. Ya mudah-mudahan nanti dengan ketidakasingan kata tersebut ya mahasiswa semua paling tidak sudah bisa menjelaskan apa itu kepemimpinan ya, apa itu manajemen. Seperti itu. Kira-kira dari kata kepemimpinan apa yang bisa diutarakan dari rekan-rekan semuanya? Menurut pemahaman awal saja, seperti apa? Ada yang bisa menyampaikan? Mungkin Pak Imam? Wah, kepemimpinan ya Pak ya. Oh ini sangat menarik juga Pak mungkin ya mengenai kepemimpinan. Apalagi ya memang dari definisinya juga sangat gimana ya. Kalau dikatakan itu sebagai kepemimpinan itu orang yang memimpin ataupun orang yang menjadi leader dari anggota-anggota yang lainnya. Yang memang dibekali oleh keilmuan seperti itu Pak mungkin sedikit lebihnya. Terima kasih Pak Imam ya atas jawabannya. Ada yang lain barangkali yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan kepemimpinan? Karena nanti seperti ini ya, ada kepemimpinan, ada pemimpin nantinya. Ada manajemen dan juga ada manajer nantinya. Ya, itu akan selalu berdampingan tetapi mempunyai lahan ataupun fokus yang berbeda. Ya, seperti itu. Oke, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, kita akan coba bahas terkait dengan batasan kepemimpinan di dalam manajemen. Yang kedua, perbandingan kepemimpinan dan manajemen. Yang ketiga itu gaya kepemimpinan dan juga kompetensi apa yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin ketika mengaplikasikannya di dalam fungsi manajemen. Ini yang penting ya, seperti itu. Secara pengertian kepemimpinan itu saya kutip dari Hemhill ya. Tuh. Kepemimpinan merupakan perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Artinya kepemimpinan itu adalah kemampuan. Ketika berbicara terkait dengan perilaku adalah kemampuan seseorang. Kemampuan dalam hal apa? Memimpin, mengatur, kan? Mengatur siapa? Kelompok orang,
Di mana? Di organisasi itu. Ya. Dan pemimpin merupakan seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Jadi seorang pemimpin itu ya yang mampu mempengaruhi, itu yang terpenting di dalam kepemimpinan, ya. Apakah kepemimpinan ini merupakan sebuah fokus yang akan menjadi bentuk dalam merubah sesuatu di dalam organisasi? Mungkin akan banyak orang yang menafsirkan ya atau tidak, ya seperti itu. Oke, ini ada beberapa pandangan yang sifatnya mungkin bisa dikatakan keliru ya antara manajemen dengan kepemimpinan. Yang pertama, manajemen dan kepemimpinan seringkali dipertukarkan dan disamakan satu dengan yang lainnya, walaupun keduanya berbeda. Seorang pemimpin kadang menjadi seorang manajer, tetapi manajer kadang tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Kaitkan dengan pengertian yang tadi, pemimpin itu siapa yang mampu mempengaruhi. Ya, sekalipun dia tidak menjadi manajer, tapi ketika mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, itu tetap menjadi seorang pemimpin. Tapi manajer belum tentu bisa menjadi pemimpin. Kenapa? Karena belum tentu mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi. Begitu. Ya. Yang kedua, kepemimpinan dapat ditempatkan sebagai salah satu fungsi manajemen. Padahal manajemen tanpa kepemimpinan hanya akan menjadikan organisasi bersifat mekanistis dan kaku. Bisa dibayangkan ketika seorang manajer di sebuah manajemen organisasi itu tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang. Kaku. Ya. Kakunya kenapa? Karena segala bentuk kegiatan nantinya sifatnya itu menjadi sebuah kegiatan yang harus sesuai dengan ketentuannya. Padahal tidak selamanya harus seperti itu. Ya. Dan yang ketiga, kepemimpinan tanpa manajemen akan menjadikan organisasi tidak efektif dan kehilangan arah. Keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Ini yang terpenting, ya. Itu jadi di dalam kepemimpinan itu ya harus saling melengkapi antara kepemimpinan dan manajemen. Seorang manajer harus mempunyai sebuah kemampuan menjadi seorang pemimpin supaya bisa mempengaruhi orang banyak, supaya bisa menjadi leader dan mempunyai follower di dalam memimpin organisasinya atau menggerakkan organisasi. Itu yang terpenting. Kata manajer kadang diartikan sebagai seorang yang banyak melakukan kontrol daripada memfasilitasi, penuh dengan birokrasi daripada kesederhanaan. Bertingkah seperti seorang gubernur daripada seorang fasilitator dan akselerator. Sering menemukan yang seperti itu. Manajer dengan tanpa kemampuan memimpin, ya. Itu kan sering kita di lapangan menemukan seperti itu. Mungkin di kehidupan bermasyarakat, nanti di di kehidupan kerja, ya di lingkungan kerja itu mungkin saja bisa ditemukan hal-hal seperti itu. Dan manajemen sendiri didefinisikan sebagai pencapaian tujuan organisasi dengan cara tindakan yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atau pengendalian. Ya, itu sudah tidak asing lagi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan manajemen. Selanjutnya, manajemen dan manajer. Kita lihat siapa yang menjadi manajer. Setiap orang yang mempunyai tanggung jawab bawahan dan sumber daya organisasi lainnya, itu manajer.
Beda ya dari kalimat pengertian manajer dan pemimpin tadi. Manajer itu setiap orang yang mempunyai tanggung jawab. Artinya ada sesuatu yang melekat pada dirinya. Manajer diklasifikasikan menjadi dua. Ya. Pertama, menurut tingkatannya, ada yang namanya top manager. Ada yang dikatakan middle manager. Ada yang dikatakan lower manager. Siapa yang akan menjadi top kalau berbicara sebuah rumah sakit? Direkturnya itu sebagai top. Ya. Kalau berbicaranya terkait dengan instalasi, ya sebagai kepala instalasi itu adalah top manager. Siapa yang menjadi middle ketika berbicara sebuah rumah sakit? Kepala instalasi itu menjadi middle, berada di tengah nanti. Ya. Dan sebagai kepala ruangan nantinya akan menjadi lower manager karena tingkatan paling bawah nanti di rumah sakit. Ya. Menurut tanggung jawab dalam organisasi ada yang sifatnya manajer umum dan juga manajer fungsional, ya, atau general manager dan juga fungsional manager. Ya. Coba kita lihat apa yang menjadi peran dari seorang pemimpin. Ya, yang pertama monitor dan mencari, ya, dalam hal ini mencari dan menerima informasi, mengamati dan melaporkan, mempertahankan kontak personal. Artinya mempunyai peran sebagai monitor. Seorang pemimpin itu harus mampu mencari dan menerima informasi, ya, seperti itu. Terus ada spokesperson, memberikan informasi kepada pihak luar melalui pidato, laporan berkala, memo, ya seperti itu. Seorang pemimpin harus menjadi sebuah ataupun apa namanya tuh mempunyai kemampuan terkait dengan bagaimana dia menyampaikan sesuatu di depan publik, ya itu. Terus negosiator, di mana negosiator ini mewakili organisasi dalam negosiasi seperti kontrak-kontrak kerjasama, pembelian barang, dan penetapan keuangan. Tuh. Yang selanjutnya ada peran sebagai desiminator, yaitu menyebarkan informasi kepada anggota organisasi. Ya, seorang pemimpin harus seperti itu. Itu seorang pemimpin. Ya. Terus ada figurehead, ya. Figurehead ini melakukan tugas seremonial, ya, tugas simbolik, menandatangani dokumen, menerima tamu. Artinya apa? Menjadi seseorang yang bisa menjadi contoh di sana. Seorang pemimpin. Itu perannya. Jadi, dan juga yang terakhir itu, liaison manager mempertahankan hubungan informasi baik keluar maupun ke dalam organisasi menggunakan surat, telepon, dan pertemuan. Tuh. Ya. Apakah rekan-rekan semua sudah mempunyai semua ini? Apakah sudah mampu menjadi desiminator di dalam kehidupannya? Apakah sudah menjadi figurehead di dalam kehidupan sehari-harinya? Kalau belum, coba nanti dipupuk semua ini supaya apa? Supaya memang rekan-rekan semua juga bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, ya, seperti itu. Oke, ini perbandingan manajemen dan kepemimpinan dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, arah dan tujuan, tugas dan kewajiban, hubungan dan interaksi, kualitas dan personal pemimpin itu sendiri. Di mana yang pertama dilihat dari arah dan tujuan. Ketika berbicara manajemen, arah dan tujuannya itu adalah menciptakan rencana, jadwal, tujuan yang khusus, serta mengalokasikan sumber daya, ya, mengarahkan fokusnya pada hasil jangka pendek. Tetapi kalau berbicara kepemimpinan, itu mewujudkan visi ke depan. Cara pandangnya sudah berbeda, ya.
Mengembangkan strategi ke depan, lebih banyak memandang pada horizon yang luas dan menekankan pada hasil jangka panjang. Ya. Itu dari arah dan tujuan. Kalau dilihat dari segi manajemen, juga dilihat dari segi kepemimpinan. Yang kedua, dilihat dari tugas dan kewajiban. Manajemen itu mengorganisasikan sebuah struktur untuk mencapai rencana kerja. Mengisi struktur dengan orang yang cakap, mengembangkan kebijakan dan sistem untuk mengarahkan karyawan dan memonitor proses penerapan rencana. Sedangkan kepemimpinan lebih menekankan bagaimana mengkomunikasikan visi dan mengembangkan budaya yang dimiliki bersama. Ya. Manajer mengelompokkan dan memisahkan orang dengan kemampuan khususnya melalui spesialisasi. Di dalam kepemimpinan selalu dinilai yang namanya kompetensi. Kompetensi siapa? Kompetensi bawah. Ya, itu penting. Hubungan dan interaksi di dalam manajemen berfokus pada objek, mesin, dan laporan yang digunakan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, mendasarkan diri pada wewenang formal dan kekuasaan yang lebih banyak menggunakan paksaan dan hukuman. Tapi di kepemimpinan, hubungan dan interaksinya berfokus pada bagaimana memotivasi dan memberikan inspirasi pada orang-orang. Ya, berdasarkan pada pengaruh. Jadi dalam kepemimpinan jelas tadi menjadi fasilitator. Memfasilitasi. Ketika berbicara manajemen itu mekanistis, maka kepemimpinan nanti akan berbicaranya adalah fasilitasi. Luwes, tidak kaku. Nah. Kualitas personal pemimpin, ya. Ketika berbicara manajemen, menciptakan jarak emosional, menuntut pemenuhan kebutuhan sepihak, dan mendasarkan pada kekuasaan jabatan. Pemimpinan mempunyai kualitas personal halus yang agak sulit dilihat, tetapi sangat berpengaruh. Nah, ini tadi. Ya. Kualitas ini termasuk antusiasme, integritas, keberanian, kemanusiaan. Dalam kepemimpinan pasti muncul itu. Ketika Pak Imam sekarang menjadi pemimpin di sebuah organisasi yang mempunyai jiwa kepemimpinan, maka dia akan kelihatan luas, integritasnya tinggi, mempunyai keberanian yang tinggi, peduli atau kemanusiaannya tinggi, ya, antusiasme untuk menyelesaikan segala sesuatu itu tinggi, antusiasme untuk mencari tahu itu tinggi, ya, disesuaikan dengan peran-peran tadi. Itu yang terpenting. Ya, jadi bagaimana kita mampu memupuk, ya, memupuk dari jiwa kita supaya memang mengarah ke arah situ. Dan yang selanjutnya dilihat dari hasil yang diinginkan, secara manajemen itu mempertahankan status quo, stabilitas, keteraturan, dan efisiensi. Tapi di kepemimpinan itu menekankan pada perubahan, selalu menentang status quo dan memikirkan kesejahteraan anggota organisasi. Nah, itu penting. Jadi, ya, apa namanya tuh? Inilah bedanya ya manajemen itu. Kalau manajemen kan mengaturnya di sebuah organisasi dan kepemimpinan itu ya memang ada di dalam manajemen itu sendiri. Nah, seperti ini ya, dari ringkasan yang barusan bisa dijabarkan bahwa ada perbedaan antara manajer dan pemimpin. Ya. Seorang administrator itu adalah dari manajer. Ya, seorang inovator itu adalah pemimpin. Seorang peniru itu di manajer. Seorang yang kreatif dan original, nah itu adalah di pemimpin. Ya, begitu. Tugas mempertahankan organisasi itu ada di manajer, tapi tugas mengembangkan organisasi pasti yang namanya pemimpin itu ada keinginan untuk mengembangkan organisasi. Bukan hanya mempertahankan organisasi. Ya, tadi manajemen itu mekanistis, ya, dan juga apa namanya tuh kaku, tapi pemimpin kan luas, inovatif, ya, seperti itu.
Tapi bukan dinamis, bukan berubah-ubah kan begitu ya. Tapi dengan tujuan yang jelas. Coba nanti kita lihat di slide selanjutnya. Berfokus pada sistem dan struktur, berfokus pada orang, ya, mengandalkan pengawasan, ya, menginspirasi kepercayaan dan komitmen dalam kepemimpinan seperti itu. Ya, selalu menginspirasi kepercayaan dan komitmen. Wawasan jangka pendek, wawasannya jangka panjang. Ya, melihatnya tadi visioner, ke depan lebih jauh lagi. Ya, organisasi ini 5-10 tahun ke depan harus seperti apa. Tuh. Bertanya bagaimana dan kapan, bertanya apa dan mengapa. Jelas berbeda ya. Melihat bottom line, ya, artinya melihatnya ke bawah saja, ya, dan juga melihat horizontal lebih luas lagi dia melihatnya, kompleks kalau pemimpin itu, ya, menerima dan mempertahankan status quo, menentang status quo dan memberi perubahan. Tuh ya, jadi pertanyaan yang tadi sudah mulai terjawab kan, apakah perubahan itu menjadi fokus dari kepemimpinan? Nah, melakukan sesuatu dengan benar. Ketika pemimpin itu melakukan sesuatu yang benar. Kalau dengan benar itu, ini SOP. Nah, ya, ketika SOP ya tinggal diikuti, selesai. Pasti benar kan? Tapi yang benar itu selalu, oh ini adalah peraturannya. Tetapi di lapangan bagaimana? Karena cara pandangnya yang lebih luas, oh ada sesuatu yang harus diselesaikan di sana. Artinya mungkin ada fleksibilitas tetapi tidak mengganggu terhadap perjalanan organisasi. Begitu, itu di kepemimpinan. Ya. Oke, dari sana maka akan muncul yang namanya gaya kepemimpinan. Ya, di mana gaya kepemimpinan itu pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuan dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Ya, itu adalah gaya nanti. Mungkin sudah tidak asing lagi ketika berbicara terkait dengan gaya, ya maka ada beberapa gaya kepemimpinan. Seperti apa Pak Imam gaya kepemimpinan? Atau Silpa gaya kepemimpinan Ya, Pak, apa saja? kayak demokratis, Ya, demokratis terus terus laser, terus nah itu, terus Situasional. Otokratis, autokratik. afiliasi. Oke, Hisam, ya. Prima, Pak. ya. Oke lah, itu adalah beberapa gaya dari kepemimpinan. Coba kita akan lihat. Yang pertama, gaya kepemimpinan itu ada yang namanya autokratik. Ya. Di mana secara karakteristik otoritas berada di satu tangan orang atau yang memimpin di organisasi. Itu adalah yang namanya autokratik. Jadi kalau misalkan Hisam menjadi pemimpin di sana, kumaha Hisam. Ya. Kedua, pekerjaan cenderung sangat terstruktur dan sangat kaku. Prima nanti ditempatkan di sini, dan ini kerangka ataupun peraturan yang harus kamu kerjakan. Udah seperti itu. Ya. Ketiga, pemimpin menerapkan kontrol otoriter dan mengawasi bawahan mereka dengan ketat. Nah, itu adalah otoriter atau otokratik gayanya itu disebut seperti itu. Ada keuntungan? Ada. Yang pertama, pemimpin membawa visi dan arah organisasi. Karena pemimpin itu nantinya sifatnya, oh ini tujuannya, bawahan saya harus seperti ini, di lingkup pekerjaan ini harus begini, di lingkup pekerjaan itu begitu. Artinya, pemimpin membawa visi ke arah dan arah organisasi.
Yang kedua, pengambilan keputusan lebih cepat. Ya, dengan otoriter itu ya keputusan lebih cepat karena apa? Tidak perlu diskusi, tidak perlu bermusyawarah. Yang penting mah pimpinan sudah berkata A, ya udah A. Artinya cepat kan dalam pengambilan keputusan. Ya, seperti itu. Yang ketiga, bawahan dapat fokus untuk bekerja dengan baik sesuai arahan. Jelas prosedurnya sudah ada, instruksi kerjanya sudah jelas. Artinya ya dia fokus terhadap pekerjaan. Komunikasi lebih langsung. Ya, komunikasi lebih langsung. Yang kelima, produktivitas meningkat. Wah, pasti. Dan tidak perlu memikirkan apa-apa yang namanya bawahan itu. Yang penting dia kerja, ini yang harus dikerjakan, ini panduannya, dan ini yang harus dihasilkan. Selesai. Kalau target sehari itu selesai 5, ya 5. Ya. Dari gaya ini ada beberapa kerugian. Yang pertama, pemimpin bertindak sebagai diktator. Pemimpin otokratis melumpuhkan serta menghambat pemberdayaan. Tidak ada yang namanya bawahan kreatif, inovatif, semuanya terhalang oleh tembok tebal gitu kan, yang tidak bisa diloncati pada akhirnya. Ya, seperti itu. Ketiga, pemimpin otokratis membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan anggota kelompok. Ya. Terus pemimpin otokratis juga mengakibatkan kurangnya solusi kreatif untuk masalah. Lebih kaku lagi, ya, seperti itu. Terus tingkat turnover tinggi. Siapa sih yang nggak jenuh diatur-atur oleh pemimpin? Kalau misalkan Rima bekerja di satu tempat, nanti dengan dipimpin oleh orang yang diktator, ya, pasti akan merasa jenuh, sehingga dari kejenuhan itu, ya lebih baik saya keluar dari sini. Masuk lagi yang baru 2-3 bulan merasakan seperti itu, lebih baik saya keluar dari sini atau pindah dari pekerjaan. Begitu, ya, itu sudah menjadi resiko dan sudah menjadi kerugian dari otokrat. Keenam, organisasi menjadi sangat tergantung pada yang namanya pemimpin organisasi tersebut. Ya, kenapa? Putusan bagaimana pemimpin, ya, aturan pekerjaan bagaimana pemimpin, yang mengembangkan bagaimana pemimpin, yang bawahan itu ya kerja sesuai dengan arahan dan tuntutan dari pekerjaan. Yang kedua ada gaya demokratik, ya. Dari gaya demokratik ini sifatnya atau karakteristiknya partisipatif dan kolaborasi. Sudah tidak asing lah ya dengan yang istilah demokratik ini, ya, bagaimana partisipatif anggota kelompok, ya, bawahan, ya, kolaborasi dan lain sebagainya itu sudah pasti diterapkan yang di gaya demokratik ini. Ya, kepemimpinan berdemokratis mendorong anggota untuk mengambil peran yang lebih partisipatif. Ide dan pendapat, pemimpin mendorong anggota untuk berbagi ide dan pendapatnya. Ini welcome. Ya, dari berbagai macam pendapat, dari berbagai macam ide nanti akan dilakukan sebuah musyawarah, ya. Terus dilakukan dicari keputusan yang terbaiknya untuk menyelesaikan masalah-masalah di organisasi. Tuh. Kreativitas, pemimpin sangat menghargai dan mendorong kreativitas anggota kelompok di dalam demokratis seperti itu, dihargai. Pemberdayaan, pemimpin mendelegasikan wewenang dan memberdayakan bawahan mereka. Ya. Keuntungannya, pemimpin yang demokratis lebih dihargai. Kedua, anggota merasa memiliki peran dan berkontribusi terhadap pemecahan masalah. Yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis dapat mengarah pada gagasan yang lebih baik dan solusi yang lebih kreatif. Keempat, karyawan memotivasi untuk meningkatkan keterampilan profesional. Tetapi tetap
meskipun banyak keuntungannya, kalau kita lihat dari karakteristik, keuntungan, itu seakan wah demokratis ini paling wah, gaya yang paling hebat, tetapi tetap ada kerugian di sana. Ya, pertama, tidak semua gagasan dan ide dari bawahan adalah ide dan gagasan yang berkualitas. Andai kata di dalam menerima informasi, ya peran pemimpin itu kurang, ya menganalisis pendapat atau gagasan itu kurang dari seorang pemimpin, apa yang akan terjadi ketika memakai gagasan atau pendapat dari bawahan yang kurang berkualitas. Ya. Kedua, ketika gagasan dari anggota dengan kepentingan pribadi, nah, ya terkadang ada kan orang yang memang mempunyai kepentingan pribadi, terus mengarahkan untuk berpendapat, dan dari pendapat tersebut ada harapan atau ada sesuatu harapan yang ingin didapatkan di sana. Ya, itu yang menjadi permasalahan. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih lambat. Kenapa? Karena harus memulai proses tahapan tadi, ada yang berpendapat, dianalisis pendapatnya, dimusyawarahkan, dari musyawarah tersebut diputuskan, itu kan bisa lebih lambat, lebih lama. Tapi tentunya itu bermaksud untuk menghasilkan yang lebih baik, sehingga jadi masalah. Konflik kepentingan seringkali muncul, ya tidak jarang dengan adanya gaya demokratis ini, orang-orang yang mempunyai kepentingan tersendiri itu karena tadi ya menyisipkan di gagasannya itu kepentingan pribadi, akhirnya ketika kepentingan pribadinya itu tidak terrealisasi, maka apa yang muncul ya konflik interpersonal paling. Ya. Dan ini tadi yang dikatakan oleh Silpa ya, laissez-faire, di mana secara karakteristik laissez-faire ini merupakan pemimpin membiarkan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri. Pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum, bawahan dapat mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok. Artinya, kalau bisa dikatakan acuh ya gaya ini. Ini hanya aturannya, ini kebijakan institusi, ini aturannya, ini SOP-nya, silakan semuanya bekerja. Ada permasalahan, silakan diselesaikan. Itulah laissez-faire. Ya. Ada keuntungan? Ada. Adanya kepercayaan yang dapat meningkatkan percaya diri bawahan. Karena apa? Karena merasa saya bisa berkreasi, bisa berinovasi, ya, terus juga meningkatkan ekspansi dari perusahaan. Ya. Tapi kerugiannya juga tidak kalah penting ya, tidak ada arahan, beresiko menimbulkan kekacauan. Tuh, harus diperhatikan. Dengan penerapan laissez-faire ya, membiarkan karyawan itu untuk berjalan sendiri-sendiri, otomatis karena saya itu merasa benar, pekerjaan saya itu sudah selesai seperti itu. Artinya apa? Menimbulkan kekacauan. Ya, rentan terjadinya konflik di sana. Pemimpin terkesan tidak memimpin, ya, karena hanya muncul di awal, di proses itu dia tidak ada, ya, dievaluasi juga mungkin ada ataupun tidak, sehingga seakan-akan dia itu tidak memimpin, ya membiarkan. Nanti akan menemukan kondisi-kondisi tertentu yang memang sesuai dengan gaya-gaya. Yang selanjutnya ada transaksional, di mana transaksional ini secara karakteristik penghargaan dan hukuman adalah motivasi bagi bawahan dalam melaksanakan tugas dan patuh. Ya, ini transaksional. Standar dan tolak ukur untuk kinerja yang baik dinyatakan secara jelas. Ini reward-nya. Itu transaksional. Kamu harus menghasilkan ini, bekerja dengan cara seperti ini, dan ini reward untukmu. Itu di awal. Siapa yang akan tidak termotivasi dengan hal tersebut? Pasti banyak orang termotivasi. Ya. Misi organisasi, sistem, aturan, instruksi, dan struktur rantai komando menjadi pusat untuk mengorganisasikan perusahaan. Ya. Pemimpin transaksional tidak berusaha mengubah status quo,
Pemimpin mengawasi kinerja bawahan dan memastikan mereka bekerja sesuai dengan tujuan, standar, dan target. Ya, pemimpin cenderung berpikir di dalam kotak untuk memecahkan masalah. Keuntungannya arah lebih jelas, ya. Pemimpin menghubungkan misi dan tujuan organisasi dengan aturan dan prosedur standar serta target masing-masing bawahan. Tadi ya, saya sudah singgung. Ini aturannya, ini kebijakannya, ini cara kerjanya, ini reward-nya, transaksi di depan. Ya, itu yang dinamakan dengan transaksional. Ya, ada kontrak di depan, kamu harus menghasilkan ini dengan cara apa, dan ini reward untukmu di dalam menyelesaikan pekerjaan. Hasil tepat waktu, gaya kepemimpinan ini menunjukkan memungkinkan untuk mencapai tujuan jangka pendek secara cepat. Ya, jelas. Hasil konsisten, pemimpin mempertahankan prosedur dan protokol yang sudah ada. Ya. Kerugiannya dari transaksional ini lingkungan kerja yang kaku lagi. Ya. Ya tadi, semi otoriter pada akhir. Kaku. Ya, karena kebijakan, aturan, prosedur, instruksi kerja, itu sudah jelas siapa sih yang bisa berkreativitas di sana. Siapa yang bisa mencurahkan ide dan gagasannya di sana. Pasif, pemimpin melakukan intervensi hanya ketika bawahan berkinerja, tidak sesuai ekspektasi atau memenuhi standar. Ya, seperti itu. Jadi ketika pemimpin nanti melihat atau menilai bahwa ada pekerja yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi di awal, maka dia akan turun tangan. Ya. Inovasi dan kreativitas rendah, jelas. Ya, ikatan emosional rendah, bawahan patuh jika ada uang, atau setidaknya menghindari hukuman. Ya, karena tadi transaksi di awal, ini reward-nya, ini sanksinya, ya, maka ya bawahan itu patuh karena ada imbalannya atau karena takut dihukum, sudah. Ya. Gitu. Itu di dalam transaksional. Dan yang selanjutnya ada gaya transformasional. Ya. Transformasional ini mendorong motivasi dan perkembangan positif pengikut. Menumbuhkan lingkungan kerja yang etis dengan nilai, prioritas, dan standar yang jelas. Mencontohkan standar moral dalam organisasi dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mengajak sifatnya itu. Membangun budaya perusahaan untuk bekerja demi kebaikan bersama, alih-alih mementingkan diri sendiri. Ya, menekankan pada keaslian kerjasama dan komunikasi yang terbuka. Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada bawahan, memberi anggota peluang untuk membuat keputusan dan mengambil tanggung. Itu transformasional. Dari segi keuntungannya menjadi panutan ideal, menginspirasi, memperhatikan bawahan, mensimulasi. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah transformasional. Jadi sudah sangat banyak sekarang teori-teori gaya kepemimpinan yang baru yang memang bisa diadopsi oleh rekan-rekan mahasiswa semua. Ya, bukan hanya yang dijelaskan. Seperti itu. Oke, sampai sana bisa dipahami ya terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Hisam, bisa dipahami, Imam? Iya Pak, insya Iya, Allah. Pak. Ya. Oke, ada yang mau bertanya atau ada yang perlu didiskusikan? Mungkin dari pengalaman ketika memimpin organisasi di kemahasiswaan, ketika pengalaman memimpin organisasi di tingkat ke Karang Taruna, misalkan. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini slide terakhir. Ya. Ini yang penting. Yang namanya kompetensi leader di dalam manajemen itu, ya, itu harus memunculkan dari mulai skill,
knowledge, attitude, dan critical decision. Apa itu attitude? Ya, ini perlu kita cermati. Sikap seseorang. Ya, artinya yang menjadi leader, yang menjadi pimpinan di dalam sebuah organisasi harus menunjukkan sikap yang baik. Ini yang terpenting. Sopan santun, luwes, peduli pada orang, ya, itu harus ditumbuhkan. Kenapa? Apakah cukup dengan skill saja? Tidak. Apakah cukup dengan knowledge saja? Tidak. Ya, sikap itu ternyata mempunyai peranan penting di dalam memimpin sebuah organisasi. Coba kita aplikasikan ke dalam fungsi manajemen. Ya. Sejauh mana kompetensi pimpinan di dalam setiap fungsi manajemen. Pada fungsi perencanaan, mampu membuat rencana sesuai tujuan organisasi, itu yang terpenting dan paling utama. Tidak melakukan hal-hal yang sifatnya over atau berlebihan yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan. Kadang ada ya pemimpin yang mempunyai yang merasa ingin kelihatan wah sehingga membuat sebuah rencana yang boleh dikatakan di luar area ya. Dan itu malah menggagalkan terhadap pencapaian tujuan. Yang standar saja tetapi fokus ke masa depan. Dalam fungsi pengorganisasian, kemampuan mengorganisasikan segala hal yang berhubungan dengan tujuan, membuat prioritas dan manajemen waktu. Penting mempunyai kompetensi ini di dalam memimpin sebuah organisasi. Ya, mohon diperhatikan. Segala hal yang berhubungan dengan tujuan, memilih dan memilah mana orang harus di bagian apa, mana yang harus diselesaikan yang pertama, ya, kapan itu harus selesai, itu kemampuan seorang leader atau pemimpin. Di ketenagaan sendiri, memahami kompetensi sendiri dan kompetensi bawahan. Ya. Artinya, harus sadar, oh kompetensi saya seperti apa. Sekarang sedang memimpin di organisasi yang bagaimana. Ya. Itu kan penting. Ya. Itu penting. Dan juga harus paham kompetensi bawahan, saya mempunyai bawahan berapa banyak, kompetensinya mereka itu seperti apa. Itu di ketenagaan. Karena apa? Tadi balik lagi, manajemen ini mempunyai tujuan yang harus dicapai. Ya. Di tingkat pengarahan nanti, maintenance motivasi. Pemimpin itu harus mampu memaintenance, mempertahankan motivasi, meningkatkan kompetensi. Banyak hal yang bisa dilakukan di sana. Pelatihan, ya, atau pendidikan-pendidikan normal lainnya, itu kan bisa. Kerjasama bawahan atau tim, komunikasi terapeutik, tidak memihak siapapun, ini yang ya. Jadi di dalam pengarahan, di dalam fungsi pengarahan, bahwa yang namanya pemimpin itu tidak boleh memihak kepada unsur apapun dan siapapun. Ya. Dan yang terakhir di fungsi pengendalian bahwa pemimpin itu harus evaluasi setiap proses. Ya. Fokus pada tujuan awal. Kemampuan membandingkan hasil dengan tujuan. Jangan sampai di dalam proses, ya, karena mungkin seperti tadi ada orang yang menyisipkan kepentingan dan lain sebagainya, akhirnya si pemimpin itu atau si leader itu menjadi terganggu.
Ya, mungkin karena misalkan ada cinta lokasi di sana, ada unsur kepentingan di sana, benar nggak? Ya, bisa jadi kan seperti itu kan membuat fokus yang terganggu. Ketika di awal itu sudah membuat rencana tujuan seperti apa di organisasi, di tengah jalan ada proses yang mempunyai sifatnya gangguan, pada akhirnya apa? Ketika masuk di pengendalian, mengevaluasi dan juga mau membandingkan hasil dengan tujuan, ternyata karena prosesnya ada gangguan tadi menghasilkan ataupun ada kegagalan di dalam organisasi tersebut. Ya, itu jangan dikira yang namanya cinta lokasi seperti itu tidak mengganggu di dalam proses. Ya, itu jangan sampai ya. Siap. Tuh. Jadi kompetensi-kompetensi ini, skill-nya, knowledge-nya, attitude-nya, critical decision-nya itu harus dipupuk. Ya. Supaya apa? Di setiap tahapan atau di setiap fungsi manajemen kita sudah mampu menampilkan sesuatu yang memang diharapkan dari organisasi tersebut. Ya. Rencana awal dengan evaluasi itu harus sebanding dan berbanding lurus. Ya. Jadi rencana tujuan dengan hasil itu harus berbanding lurus. Jangan sampai nanti tujuannya ke atas, ternyata hasilnya malah ke bawah. Karena tadi ada yang namanya gangguan di tengah jalan. Ya. Ketika tidak menyadari kompetensi sendiri dan juga kompetensi bawahan, itu juga akan menjadi gangguan. Ketika tidak mampu memprioritaskan mana yang harus didahulukan, mana yang harus dinomorduakan, ketika tidak mampu memanage waktu, kapan ini harus selesai, itu juga akan mengganggu terhadap proses di dalam manajemen. Ya. Oke, sampai sana ada yang mau ditanyakan? Dari Hisam mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, ini Pak mau izin bertanya Pak. Ya, bagaimana? Tadi kan menjelaskan tentang di sebuah organisasi itu ada misalnya ada kepemimpinan dan pemimpin ya Pak. Ya. Terus yang saya ketahui itu juga ada namanya pimpinan. Apa yang dimaksud itu pimpinan? Bedanya sama pemimpin sama kepemimpinan itu bagaimana? Terus di dalam sebuah pemimpin juga ada yang dimaksud ketua sama kepala gitu Pak. Terus naon gitu dari Indonesia sama presiden, gubernur jeung wali kota pada sama pemimpin gitu. Kenapa beda-beda namanya? Seperti itu Pak. Baik, ya. Kita berbicaranya di dua aspek. Ada kepemimpinan menghasilkan pemimpin, ada manajemen menghasilkan manajer. Ya. Jelas ya, Isam? Ya. Ketika berbicara sekarang ada presiden, ada gubernur, ada wali kota, ada camat, ada lurah, ada RW, ada RT. Apakah itu ada bedanya? Sebetulnya tidak ada bedanya, hanya konteks garapan saja yang membedakan. Itu tadi yang dikatakan dengan tingkatan daripada kepemimpinan. Ya. Ada tingkatan top, ada tingkatan middle, ada tingkatan lower. Ya, kalau berbicara negara, siapa yang jadi topnya, siapa yang jadi lowernya. Kalau berbicara tingkatan kota, siapa yang menjadi topnya, siapa yang menjadi lowernya, begitu. Itu saja ya. Terkait dengan ada pimpinan, ada pemimpin, itu kan hanya beda istilah saja pada akhirnya. Ya, konteksnya sama. Yang terpenting adalah ketika kita berbicara kepemimpinan, maka akan lahir pemimpin yang mempunyai skill, knowledge, attitude, dan critical decision yang bagaimana. Ya, ketika lahir dari manajemen itu manajer, maka akan lahir yang namanya orang yang mempunyai batasan pekerjaan terhadap mempunyai tanggung jawab terhadap batasan-batasan pekerjaan tertentu. Ya, seperti itu.
Tapi harus diingat, belum tentu yang ditunjuk menjadi manajer itu mempunyai aspek kepemimpinan minimal skill, knowledge, attitude, dan decision. Ya, gitu. Jelas ya Hisam ya? Jelas, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Baik Pak, ingin bertanya Pak. Tadi mungkin gaya kepemimpinan yang Bapak ya. Manakala memang ketika orang itu dari gaya kepemimpinan demokratik ya kayak tadi ya Pak. Ya. Terus bisakah bisa mengubah dari gaya kepemimpinan itu dengan gaya kepemimpinan yang lain atau gimana Pak? Itu mungkin Pak. Apakah kita harus, kalau dibilang prioritas terhadap satu gaya kepemimpinan, apakah kita tidak boleh menggunakan salah satu gaya kepemimpinan? Tidak seperti itu. Artinya, gaya tersebut sah-sah saja untuk diterapkan di dalam sebuah manajemen. Yang pasti, kita paham kapan kita harus demokratis, kita paham kapan kita harus otoriter, kita paham kapan kita harus ada transaksional, kapan kita harus acuh. Ya, dilihat dari mana karakteristik, keuntungan, dan kerugian daripada gaya-gaya tersebut. Ya, seperti itu. Tidak selamanya kita harus demokratis, tidak selamanya pula kita harus otoriter. Ya, seperti itu. Karena di dalam organisasi yang menjadi pemimpin dengan skill, knowledge, dan attitude yang baik, dia akan paham, oh saya harus demokratis dalam kondisi ini. Oh saya harus mengambil keputusan tersendiri dalam hal ini. Artinya dia kan menerapkan otoriter kalau seperti itu. Ya, meskipun yang mungkin ditonjolkan di sana, yang menjadi prioritas adalah demokratisnya. Ya, seperti itu. Jelas ya Pak Imam? Sangat jelas Pak. Sangat Ya, jelas. oke, baik. Terima kasih. Ya, oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, rekan-rekan semua, mungkin itu yang memang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, terima kasih atas atensi dalam perkuliahan hari ini dari rekan-rekan semua. Ya, nanti yang namanya belajar itu tidak hanya sekedar mendengar dari apa yang disampaikan orang lain, tapi harus ada kemauan untuk mencari sendiri. Ya, kemauan untuk mencari sendiri dalam artian kemampuan untuk mencari tersebut itu direalisasikan dengan kemampuan belajar mandiri. Ya. Oke, ya. Sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.